Selamat pagi semuanya, jumpa lagi dalam persiapan trading plan kita untuk hari ini tanggal 2 September 2021. Seperti kita lihat kemarin IHSG kita mengalami penurunan yang lumayan tajam. Sebagaimana juga saya bahas dalam video sebelumnya tanggal 1 ya, itu bahwa minggu lalu IHSG sempat naik cukup signifikan, namun kemudian membentuk candle doji yang mirip dengan hanging man dan berada tepat di resisten ya. Itu ada resiko dia akan mengalami penurunan, dan ternyata benar. Kemarin walaupun sebagian besar indeks regional dan Amerika itu ditutup naik, namun hanya IHSG aja yang agak drop. Jadi ya moga-moga hari ini tidak lanjut drop terlalu banyak ya. Saya kira mungkin masih ada potensi untuk melanjutkan penurunannya hingga ke level sekitar 6066-an. Karena di sini ada area support, area demand. Jadi hati-hati, masih berpotensi turun untuk ke area 6067 ya, dan kemudian mungkin baru dari sini dia akan naik ke atas. Ya, ini saya hapus saja. Ya. Jadi inti untuk IHSG sepertinya potensinya hari ini akan seperti itu, mungkin akan menguji level support 6067-an dan kemudian baru dari sini sekaligus moving average 50. Moga-moga setelah itu barulah terjadi pantulan yang lumayan kuat ke atas. Namun hati-hati juga karena menurut beberapa survei dan data bulan September kebanyakan indeks itu mengalami penurunan yang cukup lumayan ya. Moga-moga aja September kali ini tidak terjadi demikian ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke saham-saham hari ini, kita akan bahas juga, kita intip juga regional dulu ya, bahwa kemarin itu naik. Nah, Hang Seng ditutup naik juga dan breakout dari resistennya, malah breakout dari dari supply area dan berpotensi menguji area supply yang kedua yang seperti kemarin saya sebut. Jadi ternyata kemarin itu dia berhasil breakout dari trendline resisten ini, kan diperkirakan dia nggak mampu jebol. Ternyata perkiraan saya salah dan diperkirakan akan mantulnya itu daerah trendline yang bawah ini. Ternyata enggak ya, naik. Demikian juga indeks China dan indeks US 500 ya. US 500 kemarin malam memang turun, namun paginya sebetulnya masih sempat agak naik ya, hanya IHSG yang agak turun. Indeks Eropa DAX juga kemarin waktu opening market itu dibuka naik juga, kemudian baru hari ini dan malamnya itu agak turun. Jadi indeks DAX Eropa sendiri sudah mengalami kenaikan cukup signifikan, itu 2 kali, namun kenaikan signifikan itu dibanting turun 2 kali juga, sehingga dia membentuk 2 double pin bar ini. Dan pagi ini futuresnya jalannya minus turun ya. Kalau pagi ini indeks Jepang saya pantau juga, Nikkei masih doji dan sempat naik kemudian turun dan membentuk doji. So be careful untuk IHSG. Mungkin juga ada potensi masih turun seperti yang saya tadi bilang untuk mantul di daerah supportnya. Kemarin kita ada bahas Antam. Ya, Antam masih doji, jadi Anda bisa tetap trade sesuai dengan plan yang kemarin. Kemudian ada Inco juga. Inco juga masih turun dan belum menunjukkan tanda-tanda kenaikan ya. Jadi nggak apa-apa, Anda tetap bisa trade sesuai dengan plan kemarin, atau kalau Anda mau saat ini sekarang sedang berada di daerah demand. Jadi kalau Anda mau, Anda bisa masuk dengan stop loss maksimal di 4925, kemudian harum
Kemudian ada Harum. Harum masih berusaha mantul ya dari area moving average 200-nya, Anda bisa stick on the plan seperti yang video kemarin. Kemudian IMAS mantulnya kayaknya cukup lumayan kemarin. Selamat bagi Anda sudah profit untuk day trade, dan kemudian dia dibawa turun lagi. Bagi Anda yang belum punya, ya Anda masih bisa masuk ya, karena saat ini dia sedang berada di area demand ya, jadi Anda bisa masuk dengan stop loss maksimal di 970-an. Namun hati-hati karena candlenya kemarin ditutup itu membentuk doji, jadi ada baiknya Anda wait and see dulu ya, dan kemudian bila ada volume buy yang cukup lumayan di daerah bidnya, baru Anda boleh masuk. Sebentar. Oke, setelah itu ada look. Kayaknya kemarin look dibanting ya, masih balik lagi ke area support. Anda bisa still trade on the plan ya, seperti kemarin. Kemudian NKP juga hari kemarin belum sempat naik lagi, walaupun dia sudah jebol dari area resistennya ya, jadi kayaknya masih ada potensi yang besar di kemudian hari akan naik lagi. Anda bisa nunggu di ini, di daerah garis biru ini seperti yang saya gambar. Karena ini merupakan area support sekaligus dekat dengan demand area, siapa tahu turun dan di pick up. Bagi Anda yang mau nyecil ini, saham ini cukup bagus, tidak apa-apa, mungkin mau nyecil sedikit dulu di atas, kemudian di bawah yang besar juga nggak masalah ya. Kemudian ada truk kemarin naik signifikan ya kayaknya ya, naik signifikan sekali dan sudah menyentuh MA 200 kemarin kalau nggak salah arah atau hampir arah. So selamat bagi Anda sudah profit, terutama yang dapat dari 3 area support ini. Turun, kemudian ini keluar candle paku, turun, kemudian dibawa naik ke atas. Wah, ini mantap banget connya ya. Selamat bagi Anda sudah profit dan follow dari channel ini. Kemudian ada MSIN ya, masih stick on the plan ya. Anda bisa tetap trade on the plan, moga-moga segitiganya segera breakout ke atas. BNGA juga masih stick on the plan. Jadi kemarin sekali lagi masih turun ke area support dan belum berhasil naik. Moga-moga aja hari ini atau beberapa hari ke depan, karena supportnya masih berhasil menahan, Anda keep stop lossnya sesuai planning kemarin. Moga-moga besok bisa diajak terbang naik ke atas ya. Itu untuk BNGA. Kemudian ada BTPS juga lumayan naik ya. Selamat bagi yang sudah profit sesuai dengan petunjuk kemarin. Anda masih bisa hold dengan stop loss kira-kira di 2650, dan moga-moga BTPS ini bisa mencapai moving average 200 ya, atau minimal dia akan mencapai 3000-an dulu kayaknya. Jadi Anda bisa still hold, moga-moga bisa sesuai dengan plan. Apabila Anda dapatnya andai kata dari sini saja, maka kemungkinan profit Anda adalah sekitar 10% dengan risiko 4%, atau maksimal profitnya untuk jangka pendek, jangka menengah ya 21%. Oke, itu untuk BTPS. Kemudian ada BIT kemarin kayaknya sempat naik ya, sempat naik lalu dibawa turun. Anda bisa stick on the plan, tunggu aja ordernya di garis biru ini dan di kotak hijau ini. Kemudian ada JSMR. JSMR masih belum ya, jadi moga-moga aja dia berhasil breakout dari supply area ini ya, seperti yang saya bilang, dan dia masih menyebut order dari area support MA20 dan 3900. Moga-moga nggak lama lagi dia akan naik, atau mungkin masih sideways di sini dan kemudian baru breakout ke atas ya. Itu untuk saham-saham yang kemarin, jadi kebanyakan masih on progress dan juga sebagian sudah profit dan belum ada yang kena cut loss. Selamat bagi Anda yang follow the plan. Mari kita masuk dalam planning hari ini ya. Nggak terlalu banyak yang
terlalu potensi, teman ya menurut saya hati-hati aja. Ini gorengan jadi membentuk bullish flag pattern, bull flag. Jadi mungkin kalau Anda mau masuk, Anda bisa ngejar di bid areanya yang agak tebal ya, di candle-candle ini, atau Anda mau nunggu di daerah kotak hijau ini juga bisa. Hati-hati juga ya, karena dia dekat juga dengan area resisten untuk saat ini. Jadi menurut saya mendingan Anda cari pullbacknya dikit-dikit kalaupun Anda mau ngejar. Kemudian itu ada Seger juga cukup menarik ya, dan dia sudah mantul dari demand area yang kemarin, dan saat ini sudah breakout dari resistennya dari 472, dan ada kemungkinan yang cukup besar bahwa dia akan lanjut mantul dulu baru kemudian terbang ke atas. So itu planningnya, Anda bisa plan untuk trade di sini ya. Kemudian stop lossnya maksimal di 430 atau 402. Itu untuk Seger. Kemudian ada Ali. Ali ini cukup menarik ya, ini mulai membentuk double bottom, walaupun double bottomnya nggak di bawah, dan ini seperti yang saya ngomong kemarin, kalau dia ringgit gini naiknya biasanya kenceng, dan ini juga ada ringgit begini. Jadi hopefully dia bisa kemudian nggak lama ini naik kenceng lagi ya. Kemarin sudah naik kenceng tapi masih ditutup hijau di area support. Jadi Anda masih bisa masuk dengan stop loss di bawah MA20 inilah 8225, atau yang agak ketat bisa di 8300-an. Itu Ali. Kemudian ada Adro. Adro juga lumayan, kayaknya ada upaya yang kuat untuk naik karena dia kemarin mantulnya dari moving average 200 ya, dari moving average 200. Ini moving average 200-nya berhasil nahan dengan susah payah, dan mulai kemarin lusa itu naik lumayan signifikan, candlenya mulai penuh dan volumenya mulai gede, dan kemarin sukses breakout dari moving average 20. Jadi Anda boleh consider untuk mulai masuk dengan stop loss maksimal di 1240 atau di 1265-an. Moga-moga aja hari ini atau besok dia bisa mencapai resisten selanjutnya ya, maksimal untuk jangka pendeknya di 1400-an. Ya, itu untuk Adro. Dan another good newsnya, dia udah breakout juga dari area trendline nya ini, breakout persis, dan kemudian dia naik cukup kuat kemarin. Moga-moga hari ini naik cukup signifikan. Kalau kita mau projection misalnya Anda dapatnya di garis biru ini ya, kira-kira resikonya adalah sekitar 5% dengan target profit sekitar 7%-an ya, risk rewardnya. Dan sebentar ya, Anda boleh masuk langsung atau Anda boleh nunggu di garis biru ini juga nggak apa-apa ya. Itu Adro. Kemudian MAPI juga chartnya lumayan, namun hati-hati ya, dia membentuk hanging man di bukan dekat, pas banget di moving average 200. Saya kira Anda lebih baik nunggu aja di 725 karena di sini ada support ya, ada support. Anda nunggu area penungguan kedua di area demand area di 710 ya. Moga-moga nanti orderan Anda bisa di pick up di dua area ini ya. Itu untuk MAPI. Kemudian ada Hexa ini juga lumayan chartnya, namun hati-hati, kemarin suka dibanting-banting begini. Mungkin ini gorengan copet ya, jadi Anda lebih baik nunggu aja di 3660, kemudian trade fast, begitu dapat 5%, 3% Anda langsung eksekusi profitnya.
Ya itu untuk hexa, kemudian oh ya stop lossnya di sekitar 3610 ya, 3610 aja karena ini main cepet. Another good newsnya ya dia mungkin sekali akan cenderung up karena dia sudah golden cross. Kemudian ada PTSN. PTSN ini juga lumayan menarik ya karena kalau saya lihat dari gerakan candlenya dia kayaknya upayanya kalau naik, upaya naik lagi, dan ini kelihatannya juga ada upaya untuk naik, sudah breakout dan mantul dari moving average 2 ini 50 dan 20, so Anda boleh consider masuk di area 292an ya, 292 ini merupakan demand area, stop lossnya di 272an. Semoga harga bisa dibawa naik ke atas ya. Itu untuk PTSN. Kemudian ada PTBA. PTBA cukup menarik ya, cukup menarik karena dia udah mulai breakout dari MA50, MA20 nya belum sempat di close di atasnya, namun ada indikasi cukup lumayan bahwa dia akan breakout. Mungkin Anda bisa nunggu di area MA50-an, di 2150-an, karena ini ada gap itu merupakan area support juga. Jadi Anda bisa nunggu di 2150 karena volumenya lumayan gede, atau Anda bisa langsung masuk dulu kecil, dan moga-moga harga bisa dibawa naik ya hari ini atau beberapa hari mendatang dengan resisten terdekat sekitar area 2250 ya. 2250 volumenya cukup besar, Anda bisa pay attention on it. Kemudian ada TOWR sudah breakout ya dari 2 MA ini, dan kelihatannya MA20 nya akan melanjut mantul dari MA20 nya ya. Ini sudah golden cross sejak lama, jadi mungkin hari ini akan mantul atau beberapa hari mendatang. So Anda bisa jaga-jaga atau mulai masuk dengan stop loss ketat di 1270-an. Moga-moga Tower bisa membuat kejutan ya, mungkin dia akan naik sekitar sampai 1495 ya kira-kira. Bila Anda masuk dan berhasil sesuai dengan plan ya, maka resiko Anda adalah sekitar 4 atau 5% dengan target profit sekitar 12%. Ya, jangan disia-siakan, siapa tahu dalam beberapa hari mendatang dia akan naik. Kemudian ada yellow masih belum dan masih berada di range yang sideways. Ini bull flag patternnya gagal, bukan gagal, masih belum terlaksana ya, gagal ya karena ini formnya udah terlalu panjang untuk bull flag pattern. Ini beberapa kenaikan kemarin cukup berhasil, makanya garisnya nggak saya hilangin, jadi chartnya cukup rumit. Kenapa saya biarin ya, kadang-kadang supaya kita sama-sama bisa menyaksikan bahwa historis trading kita itu seperti apa gitu loh. Jadi apakah kita sempat profit, sempat rugi, yaitu area mana yang belum berhasil, itu semua terekam ya. Namun nanti yang lama-lama akan saya bersihkan. Untuk yellow masih belum, tapi kelihatannya pelan-pelan dia kok membentuk segitiga symmetrical triangle. Menurut saya mirip-mirip ya, mirip-mirip symmetrical triangle. So Anda bisa pay attention, siapa tahu dalam beberapa saat mendatang dia akan melakukan lanjutan sideways dulu dan kemudian breakout ke atas ya. Ini Anda boleh pantau-pantau aja. Kalau Anda mau nyicil masuk, stop lossnya sekitar 286 atau 276 terlebih dahulu ya, sambil nunggu. Biasanya dia butuh proses untuk sebelum breakoutnya. Oke, sekian dulu untuk trading plan kita hari ini ya. Silahkan Anda mempersiapkan diri untuk market yang akan buka sekitar 1 jam lagi. Semoga Anda, saya, dan kami semua boleh mendapatkan rezeki yang melimpah dari Tuhan. Dan silahkan bagi Anda yang merasa channel ini bermanfaat, boleh like dan subscribe dan boleh share ke teman-teman Anda. Baiklah, happy trading dan sampai jumpa di episode mendatang, dan salam profit.